Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan Gita Irwanti. Kali ini aku akan membahas tentang komunikasi massa. Sebelum kita mengetahui komunikasi massa itu apa, kita harus terlebih dahulu memahami tentang komunikasi dan massa. Komunikasi ini berasal dari kata Latin yaitu communis, yang juga berarti common yaitu sama. Nah, maksud sama di sini adalah apabila kita berkomunikasi, maka kita harus mewujudkan persamaan antara kita dengan orang lain. Nah, sedangkan istilah massa itu digunakan untuk menunjukkan suatu golongan penduduk yang besar, kadang-kadang juga untuk menunjukkan jumlah pendengar yang luas. Nah, jadi komunikasi massa itu merupakan bagian dari ilmu komunikasi yang menyampaikan suatu pesan dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Ciri-ciri komunikasi massa yang paling menonjol itu ada dua. Yang pertama itu, pesan yang diterima audiens itu bersifat sangat kompleks dan universal. Nah, yang kedua, penerima itu yang bersifat heterogen. Nah, media massa itu juga mempunyai ruang lingkup seperti surat kabar, radio, film, televisi, dan yang paling ngetren itu sekarang ada media sosial. Nah, media sosial ini cara kerjanya secara online, seperti Facebook, Line, WhatsApp, dan sebagainya. Komponen komunikasi massa itu pada dasarnya nggak menyimpang jauh pada komponen komunikasi pada umumnya. Nah, komponen yang dimaksudkan di sini adalah komunikator atau si penyampai pesan kepada audiens atau khalayak. Kemudian, pesan atau message yang tidak lain adalah informasi, lalu disampaikan oleh komunikator kepada komunikan atau pembaca, pendengar, dan pemirsa. Fungsi komunikasi massa itu ada tiga. Yang pertama itu ada fungsi pengawasan, yang kedua ada fungsi korelasi, yang ketiga ada fungsi pewarisan sosial. Nah, sedangkan fungsi komunikasi massa secara individu itu ada 4. Nah, yang pertama itu ada pengawasan atau pencarian informasi, yang kedua ada fungsi pengembangan diri, yang ketiga ada fasilitasi dalam hubungan sosial, yang keempat ada substitusi atau penggantian dalam hubungan sosial. Ada 4 fungsi komunikasi massa bagi masyarakat. Yang pertama itu ada fungsi pengawasan lingkungan, yang kedua ada fungsi korelasi sosial, yang ketiga ada fungsi sosialisasi, yang keempat fungsi hiburan. Nah, yang terakhir itu ada fungsi menggugat. Maksud fungsi menggugat di sini yaitu hanya sebatas hubungan trikotomi antara pemerintah, pers, dan masyarakat. Oke, sudah selesai bahasan kali ini tentang komunikasi massa. Dadah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.